Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah senang sekali program Teras TVmu bisa kembali membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita bekerja sama dengan UHAMKA akan membahas mengenai tema yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai internasionalisasi institusi melalui penguatan bahasa Inggris. Seperti kita tahu, bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sangat penting sekali yang merupakan bahasa internasional. Dimana dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita yang paling simple, kita bisa berjalan-jalan keliling dunia dan juga menambah teman dari berbagai negara dan juga mempelajari berbagai macam literatur-literatur dari berbagai bahasa dunia, khususnya itu bahasa Inggris. Nah, tapi seperti apa nih? Karena kadang-kadang ini bahasa Inggris juga tidak sedikit memberikan momok yang menakutkan bagi peserta didik begitu. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Silih Warni PhD mengenai tema ini yang saat ini sudah berada bersama dengan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Silih. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Penting ya? Penting ya Pak ya, sehat ya Pak. Nah Pak Silih ini merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UHAMKA. UHAMKA ini Pak ya. Nah ini pas sekali nih dengan tema kita kali ini, kita akan membahas internasionalisasi institusi ya Pak melalui penguatan bahasa Inggris. Tapi ini lagi-lagi nih Pak ya, bagi kebanyakan orang, kalau Bapak pasti kan udah senang bahasa Inggris nih Pak ya, udah menguasai bahasa Inggris. Terutama bagi anak-anak Gen Z mungkin ya, ini kadang-kadang pengen bahasa Inggris tapi tuh apa ya, malu ataupun mungkin juga takut salah, takut grammarnya nih nggak bagus gitu kan. Nah jadi gimana sih Pak, apakah memang benar nih tanggapan Bapak bagaimana, apakah memang benar nih bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh banyak orang di dunia, dan apakah ini juga bisa menjadi pemecah bahasa nih untuk kendala bahasa antar negara begitu Pak? Iya, menarik Mbak Vini. Memang ini fenomena yang kita lihat ya sehari-hari di lingkungan kita, baik di lingkungan kampus, sekolah maupun di institusi-institusi yang ada di negara kita gitu ya. Jadi memang urgensi bahasa Inggris itu harus kita akui memang ada. Jadi dengan bahasa Inggris kita sebagai bagian dari global society ya, sebagai bagian dari masyarakat global tentu hanya akan bisa memainkan peran ya ketika kita menguasai bahasa Inggris ya sebagai bahasa global. Ya kita harus akui bahasa Inggris saat ini masih menjadi salah satu bahasa global ya yang harus kita kuasai ya supaya kita bisa bernegosiasi, kita bisa memainkan peran di berbagai bidang ya. Kita bisa berkolaborasi dan juga berkompetisi dengan negara lain, ini penting. Maka kemudian peran itu hanya mungkin kita lakukan dengan penguasaan bahasa Inggris ya. Misalnya di sektor ekonomi ya, jelas nih kan dengan era atau area perdagangan bebas misalnya di kawasan regional kita, di kawasan Asia Tenggara, kita bisa lihat persaingan di dunia kerja itu sudah sangat terbuka. Bahkan dalam profesi guru pun kita sudah bisa lihat banyak sekali expert atau tenaga guru yang didatangkan oleh sekolah-sekolah internasional ya, mayoritas itu dari negara-negara tetangga kita. Maka kemudian para guru dari Indonesia itu juga harus bisa berkompetisi dengan mereka dalam dunia kerja tersebut. Contoh lain misalnya di pendidikan ya Mbak ya, kita lihat bersama bagaimana tadi Mbak Vini sampaikan di awal, dengan bahasa Inggris kita bisa mengakses ilmu pengetahuan ya yang saat ini masih banyak yang tersaji dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian itu bisa menjadi pintu masuk dalam akses kesempatan pendidikan juga. Ya ketika kita atau generasi muda kita ingin juga berkompetisi meraih beasiswa misalnya, yaitu bahasa Inggris menjadi syarat mutlak. Nomor satu ya Pak. Iya, karena kan sebenarnya kan cukup banyak Mbak kesempatan para generasi muda kita untuk berkompetisi memperebutkan beasiswa ya dari berbagai sumber. Sebut saja misalnya Aminef, kemudian Sifneng dari pemerintah Inggris. Kalau Aminef itu dari Amerika Serikat, ini non-degree program. Kemudian ada lagi nih yang
sudah dan sedang dan akan terus dikembangkan itu kerjasama dengan pemerintah Hungaria, itu ada stipendium Hungaricum. Kemudian yang tadi saya sebutkan Chevening dari Inggris. Chevening, iya. Dan dari itu dalam favorit negeri biasanya, sendiri, iya. Itu ada banyak lah. LPDP juga. LPDP, Iya. BPI dan BPI. seterusnya. Itu mensyaratkan bahasa Inggris. Jadi Misalnya bahasa Inggris ya. terlalu Jadi, banyak alasan untuk harus iya, menguasai emang bahasa udah Inggris. harus wajib lagi ya Pak ya, Iya. benar-benar harus wajib menguasai bahasa Inggris. Apalagi tadi juga pendidik bahasa Inggris itu bersaingnya dengan native speaker itu tadi ya Pak ya. Iya. Udah benar-benar harus memiliki kompetensi itu tadi ya. Nah, tapi terkait bahasa Inggris juga merupakan pemecah kendala bahasa, itu gimana Pak? Dengan dari negara-negara lain gitu memang menjadi pemersatu juga bahasa Inggris itu. Iya, persis. Jadi memang karena untuk menjadi sarana komunikasi antar negara Iya. perlu bahasa yang bisa mempersatukan. Artinya bahasa yang bisa diterima oleh banyak kalangan dari berbagai negara ya. Saat ini kita memiliki atau kita bisa lihat bahasa-bahasa internasional seperti bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris. Ya, kita bisa lihat, kita bisa ketahui berapa persentase atau berapa banyak warga dunia itu yang menggunakan bahasa internasional ini. Dan bahasa Inggris masih menjadi bahasa yang salah satu bahasa yang paling banyak digunakan ya, selain bahasa Cina, bahasa Arab. Sebenarnya juga. paling mudah juga nggak sih Pak di antara ketiga itu, Pak Sili? Ya, ini tentu perlu komparatif study ya, tapi bahasa Inggris itu relatif. Kalau saya melakukan katakanlah survei sederhana mungkin sebagai umat Islam gitu ya, bahasa Arab itu sebenarnya itu bahasa paling tinggi tingkat kompleksitasnya, karena banyak bahasa Inggris itu atau kosakata bahasa Inggris diserap dari bahasa Arab juga. Maka sebenarnya kalau kita bicara prioritas, bahasa Arab itu penting sekali. Dan bahasa Inggris kita harus menguasainya bukan karena kita mendewa-dewakan bahasa Inggris, justru karena kita harus menaklukkan ya negosiasi dunia, karena banyak negara-negara maju menggunakan bahasa Inggris. Maka sekali lagi bukan untuk gagah-gagahan atau sama-sama, justru sekarang sudah menjadi standar ya. Standar ya. Bisa bahasa Inggris itu bukan hal yang mewah begitu ya, bukan gaya-gayaan, tapi memang kebutuhan. Kebutuhan, dan kita agar bisa memainkan peran penting ya di berbagai sektor yang ada gitu tadi. Tadi yang Mbak Vini sampaikan tadi memang benar, untuk berkolaborasi kita butuh bahasa Inggris yang pemersatu lah ya Pak, pemersatu komunikasi kita itu tadi. Baik, nah kemudian dari pendidikan bahasa Inggris UHAMKA sendiri, bagaimana menciptakan kemampuan bahasa Inggris yang kompeten ini? Kurikulum seperti apa yang digunakan? Baik, jadi memang kita concern pada salah satu permasalahan terkait dengan kompetensi bahasa Inggris bagi keseluruhan masyarakat Indonesia ya kan. Kita sama-sama bisa berefleksi nih Mbak. Ini saya pernah menjadi siswa sekolah yang belajar bahasa Inggris ya. Bagaimana dulu kita belajar bahasa Inggris, tadi disampaikan menjadi momok dan seterusnya, itu kan sebenarnya potret bagaimana pengajaran bahasa Inggris di negara kita. Dan kita harus menjadikannya sebagai data atau fakta untuk kemudian ke depan kita harus menyiapkan guru-guru bahasa Inggris yang bisa membangun image bahwa bahasa Inggris itu tidak asik susah gitu ya, itu susah. menyenangkan, itu menggembirakan, dan di atas itu semua tentu pemahaman tentang kebutuhan bahasa Inggris itu. Maka kemudian di prodi pendidikan bahasa Inggris kita memang punya kurikulum yang menyiapkan para lulusan untuk siap menjadi calon guru bahasa Inggris dengan semua kompetensinya. Ya tentu salah satu kompetensi vital yang kita bangun di mahasiswa dan lulusan kita adalah kompetensi bahasa Inggris. Maka seorang guru bahasa Inggrisnya harus sangat bagus, harus jago. Nggak boleh hanya bagus saja, jadi harus sangat bagus. Ya. Nah, kita concern dengan itu. Muatan-muatan atau konten keilmuan dan skill bahasa Inggris itu dominan dalam kurikulum kita ya. Dan kita referensinya juga merujuk pada standar kompetensi bahasa Inggris internasional ya. Kalau kita merujuk pada CEFR misalnya, Common European Framework of Reference yang menjadi acuan level bahasa Inggris ya,
kita mendesain kurikulum dan melaksanakan kurikulum sedemikian rupa supaya mahasiswa bisa mencapai pada level advance gitu. Bener-bener advance ya. Advance, iya. Iya. Jadi dia juga nanti dibekali dengan kemampuan pedagogi ya, Iya. cara mengajarkan. Maka selain mengajar ya. bahasa Inggrisnya sangat bagus, mereka juga harus menguasai metode Nah, metodenya mengajarkannya itu. kepada orang lain. Karena ini kan levelnya double. Kita nggak hanya Untuk diri bertanggung sendiri, jawab untuk- membisakan mereka berbahasa Inggris, tapi mereka harus bisa juga menjadi Mendeliver lagi guru bahasa ya. Inggris yang membantu orang lain untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Itu Baik, kurikulum kita. Jadi kita ada apa namanya prinsip-prinsip outcome based education. Ya, kita mengintegrasikan outcome based education. Menarik sekali tuh ya. Jadi itu tadi salah satunya ya dari kurikulum yang diterapkan di PBI UHAMKA ini adalah outcome based education gitu. Iya. Tapi boleh simpen dulu ya Pak Silih ya. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali mengenai internasionalisasi institusi melalui penguatan bahasa Inggris bersama dengan Bapak Silih. Nah, Pak Silih tadi kurikulum yang diterapkan di UHAMKA ini adalah juga tentunya mengacu pada kurikulum bahasa Inggris internasional ya. Salah satunya tadi adalah outcome based education. Nah, itu seperti apa tuh Pak Silih? Sebenarnya outcome based education ini basisnya adalah outcome ya. Ketika kita menyebut outcome, maka kemudian yang menjadi acuan kita adalah kompetensi apa yang bisa lulusan kita kuasai sehingga mereka nanti bisa berkontribusi nyata di masyarakat ya, dalam konteks ini ya nanti di dunia kerja dan industri. Maka kemudian ketika kita merancang outcome based education, kita sudah belanja informasi dari para stakeholders, dari para pengguna lulusan, dari para masyarakat. Sebenarnya di dunia kerja itu kompetensi lulusan pendidikan bahasa Inggris seperti apa sih yang mereka butuhkan. Misalnya kita mengundang sekolah-sekolah, kepala sekolah, kemudian dunia usaha juga, karena memang profil lulusan kita atau prospek karir lulusan kita itu tidak hanya terbatas pada guru bahasa Inggris. Tapi memang kita punya data bahwa lulusan kita itu bekerja juga di sektor-sektor lain ya. Maka kemudian itu tidak kita abaikan ya. Kita membaca informasi dan peluang itu, kemudian kita ramu kemudian dalam kurikulum kita ya. Jadi informasi dari para stakeholders itu benar-benar berguna bagi kami. Salah satunya untuk merumuskan profil lulusan dan kemudian merumuskan kompetensi, ya, kompetensi mahasiswa yang harus dia kuasai untuk nanti bisa relevan, bisa match dengan kebutuhan ya. dunia kerja. Maka kemudian outcome base ini basisnya outcome ini, kompetensi yang mereka bisa kontribusikan. Maka dengan rumusan kompetensi ini yang sudah tersusun, kemudian ya kita mengembangkan konten ya, mengembangkan konten. Misalnya kalau kita salah satu profil lulusannya adalah guru bahasa Inggris. Iya. Jadi saya sampaikan ketika seorang lulusan pendidikan bahasa Inggris menguasai kompetensi yang sudah kita rumuskan atau kita desain, maka dia yang pertama tadi saya sampaikan, kompetensi bahasa Inggrisnya sangat bagus. Kemudian dia memiliki kompetensi pedagogi, kemampuan untuk mengajar dengan segala metode. Kemampuan pedagogi itu nanti di dalamnya ada kemampuan merencanakan pembelajaran, kemudian kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang efektif, ya. kemudian kemampuan mendesain evaluasi pembelajaran. Maka kriteria seorang guru bahasa Inggris yang diharapkan itu kan kita bangun di sini. Jadi seorang lulusan dengan bahasa Inggris yang bagus bisa mengajar bahasa Inggris karena menguasai kompetensi pedagogi. Kemudian ada dua aspek lain yang kita bangun juga, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Maka seorang guru bahasa Inggris itu harus ramah, harus friendly gitu ya. Harus komunikatif, punya interpersonal skills yang bagus.
harus motivated juga gitu ya, antusias dalam mengajar. Maka bisa dibayangkan ini kalau seorang lulusan dengan kompetensi ini kan sebenarnya soal profesi dia bisa memilih beragam profesi. Bisa non guru juga. Iya, artinya ketika seseorang itu bisa kita bentuk menjadi guru bahasa Inggris yang bagus dengan semua kompetensi itu, maka profesi lain dia bisa pilih. Bisa, bisa mengikuti berarti dia. Berarti ini tadi artinya 4 poin ini yang nantinya merupakan outcome base yang nantinya diharapkan ada di lulusan-lulusan guru bahasa Inggris dari UHMK ini ya. Dia bisa bagus menguasai bahasa Inggris cara diri dia sendiri, kemudian juga bisa deliverkannya itu ke anak didiknya gitu, terus dia juga dilengkapi, maksudnya dibekali dengan kepribadian yang baik dan sosial itu tadi ya yang baik. Jadi ini paket komplit sekali ya Pak Silly ya. Insya Allah. Paket komplit ya, Insya Allah. Dan berarti intinya dari situ tentunya juga diharapkan bisa melahirkan nanti peserta didik yang mumpuni juga dalam belajar bahasa Inggris. Benar sekali Mbak Vini. Jadi memang kita itu mengajar itu kan tidak hanya delivering knowledge ya, tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi kan kita juga sebisa mungkin sebagai seorang pendidik itu baik dosen maupun guru itu kan menjadi inspirasi ya. Makanya bagaimana dosen-dosen kita mengajar mereka itu diharapkan bisa menanamkan satu satu mindset atau satu pemahaman bahwa untuk mengajar itu seperti ini. Maka kemudian kami sangat concern juga dengan kompetensi para dosen ya, dosen pendidikan bahasa Inggris, dengan terus kami lakukan pengembangan SDM baik dari segi kompetensi mengajar maupun kompetensi yang lain, karena dosen tugasnya tidak hanya mengajar, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Apakah nanti ada sertifikasi untuk dosen bahasa Inggris atau bagaimana? Ya kalau dosen sendiri alhamdulillah ya, memang karena untuk mengejar orientasi pada kualitas, pada bagaimana mereka memberi pelayanan akademik dalam arti mengampu mendidik mahasiswa, ya kita terus concern pada mengembangkan kompetensi dan kualifikasi, misalnya dari aspek kualifikasi pendidikan ya. Alhamdulillah kita ini sudah 50% lebih, artinya kita sudah secara jumlah itu 11 lebih dari 10 dosen berpendidikan S3, dan selebihnya itu sedang menempuh S3. Jadi yang sudah S3 itu background S3-nya dari berbagai institusi dalam dan luar negeri ya. Yang dari luar negeri itu kita ada 3 lulusan dari UK, kemudian yang dari dalam dari universitas terkemuka yang harapannya itu bisa memberikan banyak warna gitu, perspektif, kemudian keilmuan yang beragam dan saling melengkapi. Kalau yang sedang menempuh sendiri, sekarang kita ada satu yang sedang di Australia dan satu sedang di Inggris. Jadi 2 dosen sedang menempuh studi di luar juga. Selebihnya ada yang di UPI Bandung ya, ada 2 ya. Benar-benar sangat kompeten sekali ya, dan ini juga bisa meningkatkan motivasi dari mahasiswa itu sendiri. Benar. Dan ini terkait juga dengan fenomena nih Pak Silly, fenomena yang tadi sempat kita bahas juga di awal, kebanyakan masyarakat terutama peserta didik itu untuk belajar bahasa Inggris biasanya kan ada ketakutan gitu kalau terutama untuk dalam hal speaking English gitu kan, nggak sesuai grammarnya gitu, ataupun mungkin juga jadi males gitu belajar bahasa Inggris. Gimana nih untuk menghilangkan hal ini dan juga meningkatkan motivasi gitu? Apakah itu juga ada sangkut pautnya dengan motivasi belajar bahasa Inggris gitu? Iya, memang kalau kita bicara soal psychological aspek, itu aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran ya, termasuk dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang Mbak Vini sebut tadi ya, ketakutan, anxiety. Anxiety itu kan terminologi psikologi yang sekarang tren kan di kalangan Gen Z nih ya. Soal bahasa itu sebenarnya perlu kita perlu menjadi concern kita ya, karena kemudian generasi penerus kita ini kan perlu juga membangun sebuah pemahaman tentang suasana atau kondisi psikologis yang kondusif untuk mereka bisa mengembangkan diri gitu. Maksudnya ketika mereka mengklaim diri mereka anxious atau mereka punya
kekhawatiran ya. tertentu dengan ada speaking bahasa Inggris tapi dalam banyak hal gitu kan. Nah, ini juga perlu menjadi concern kita. Maka kemudian seorang guru bahasa Inggris itu harus punya literasi, harus punya awareness tentang aspek-aspek psikologis siswa ya. Kalau kami di dosen aspek psikologis mahasiswa, jadi kita juga nggak mengabaikan itu, dan itu sebuah keniscayaan karena mau menyukseskan pembelajaran bahasa Inggris kita harus menyentuh aspek psikologis mereka. Ya kan banyak aspek psikologis itu tadi, ada anxiety, ada confidence, ada motivation, ada motivasi. Maka dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris harus literate, harus membaca banyak kajian, bahkan kita dorong melakukan kajian sendiri. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi mahasiswa kita? Apa sih masalah yang dihadapi para siswa di sekolah dalam hal bahasa Inggris? Kalau kita berbicara anxiety, tentu kan ada faktor-faktor penyebabnya. Maka di mahasiswa pun kita sudah mendorong mahasiswa, dan sudah cukup banyak nih penelitian mahasiswa. Jadi mahasiswa pun kita dorong melakukan penelitian. Mereka nggak harus menunggu tugas akhir untuk melakukan penelitian. Oh, bisa iya, ya? di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, UHAMKA, termasuk juga di prodi lain dengan support dari fakultas dan universitas dan UHAMKA, kita mendorong mahasiswa untuk melakukan, mengembangkan kompetensi meneliti itu. Sebenarnya untuk menjawab kebutuhan kita juga, karena kita butuh data, kita butuh informasi tentang, misalnya, penyebab kecemasan berbicara bahasa Inggris, ya kan? Kalau dosen mau mengobati tanda kutip ya, kecemasan mahasiswa kan harus tahu apa sih yang menyebabkan mereka cemas. Jangan-jangan kita sebagai dosennya, atau kalau di konteks sekolah, jangan-jangan siswa itu anxious, takut, cemas tuh karena guru bahasa Inggrisnya. Cara komunikasinya yang menakutkan, ada yang mengancam, dan seterusnya, itu nggak bisa diabaikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi banyak faktor ya, dan itu juga bisa diketahui dengan penelitian itu tadi yang mahasiswa juga dirangsang untuk mendalaminya. Jadi benar-benar tahu nih apa nih akar permasalahannya gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih, kebetulan bareng langsung sama Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggrisnya yang jago banget bahasa Inggris tentunya. Gimana sih dulu cara belajar bahasa Inggris? Tapi simpen dulu ya Pak ya. Dan juga pemirsa, kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Kita simak dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Teras TV-mu, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan lagi membahas mengenai belajar bahasa Inggris nih, dan juga mempersiapkan pendidik-pendidik bahasa Inggris yang mumpuni tentunya bersama UHAMKA. Nah, Pak Silly, kita lanjutkan lagi. Kita juga pengen tahu nih Pak, Pak Silly kan PhD, S1, S2, S3 bahasa Inggris ya Pak ya? Berarti ini seneng banget belajar bahasa Inggris ya Pak ya? Dan udah tahu nih apa formulanya nih biar bisa jago bahasa Inggris, kesulitan-kesulitannya biar dalam hal speaking, grammar, listening gitu, dan termasuk juga metode-metode belajar bahasa Inggrisnya yang tepat seperti apa. Nah, dulu Pak Silly itu belajar bahasa Inggrisnya gimana sih caranya biar terasa mudah gitu Pak? Kalau ditanya apakah dari dulu seneng bahasa Inggris, enggak juga. Enggak juga. Saya itu mengalami di jenjang SMA lah. SMP, SMA itu saya masih merasakan bahasa Inggris itu sebagai mata pelajaran yang menakutkan juga. SMA? Iya, sampai SMA. Tapi itu banyak faktor ya, termasuk dari dalam diri saya sendiri. Tapi kemudian ada satu hal yang mendorong saya untuk belajar bahasa Inggris ya. Dulu saya masuk pendidikan bahasa Inggris dengan satu niat. Saya suka traveling terus terang. Suka traveling. Saya suka traveling, iya. Makanya bayangkan traveling ke luar negeri itu sangat besar mempengaruhi motivasi saya untuk bisa bahasa Inggris, dan cukup ada fase di mana saya dilema, lanjut nggak bahasa Inggris, tapi itu menjadi pembelajaran penting yang saya bisa juga tularkan ke para mahasiswa, bahwa untuk bisa bahasa Inggris kita nggak harus mulai dari bisa kan, namanya belajar kan, kita bisa aja mulai dari level apapun. Maka kemudian kita menjadi penentu utama
dari pengembangan kompetensi kita, tidak hanya di bahasa Inggris, di semua hal. Maka kemudian yang saya rasakan itu sangat mempengaruhi saya adalah motivasi dari dalam diri saya. Saya punya keinginan, saya punya apa namanya ya, Tujuan. punya tujuan, punya mimpi yang kemudian saya visualisasi, kemudian saya bayangkan, oh kalau saya bisa ngomong bahasa Inggris kayak itu. Jadi kita perlu juga nih punya figur, punya model yang menjadi target. Saya pengen bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu, bisa jalan-jalan ke negara mana seperti itu. Maka kemudian itu energizing ya, memberi energi. Dan kunci penting selain apa namanya motivasi adalah kemudian teman. Ya. Teman itu luar biasa dampaknya. Vibes-nya. Iya benar, circle kita yang bisa mensupport kita. Dan alhamdulillah semasa kuliah bahasa Inggris saya bertemu dan juga mencari sih sebenarnya semuanya kan kita ikhtiarkan juga ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, sama-sama ingin belajar bahasa Inggris. Maka kemudian nggak ada cara lain dari paling tidak pengalaman saya alami. Kalau mau bahasa Inggris ya praktis, praktek aja lakukan. Selain kita mencari input ya kita nonton film ya kita apa namanya berteman dengan native speaker. Kebetulan dulu saya di apa namanya Jogja, karena tidak susah untuk mencari turis dan native speaker itu, dan bersama teman-teman juga. Maka kemudian ini penting Mbak Vini untuk menjadi perhatian juga untuk semuanya saja yang sedang belajar bahasa Inggris, bahwa teman itu penting karena kan esensi dari bahasa itu adalah alat untuk mengkomunikasikan ya, komunikasikan perasaan, ide, gagasan kepada orang lain. Maka kemudian orang lain sebagai lawan bicara itu kita perlukan ya. Kita kan nggak belajar bahasa untuk ngomong sendiri kan. Maka kemudian perlu kita pertemanan, circle dengan orang-orang yang punya frekuensi, punya niat yang sama begitu. Baik. Akhirnya itu kesampaiannya bisa ke luar negeri kapan tuh Pak? Belajar bahasa Inggris. Iya, waktu itu setelah lulus S1 kemudian ya saya sempat juga apa namanya ini jadi agak pengalaman personal ini. Ini sebagai perjalanan sih. Tapi intinya pada penguasaan bahasa Inggris itu. Jadi memang setelah lulus pendidikan bahasa Inggris, waktu itu saya memang punya keinginan untuk mencoba pekerjaan-pekerjaan yang tidak langsung ke guru, karena passion untuk menjadi guru itu juga melalui proses ya. Dan kalau kebetulan saya pernah di dunia hospitality, saya dulu di Bali ya, di Nusa Dua beberapa waktu, itu setahun lebih, kemudian di beberapa tempat yang sampai akhirnya alhamdulillah Tuhan mempertemukan saya dengan UHAMKA ya, ketemu dengan banyak orang baik dan inspiratif, kemudian sampai pada memantapkan jiwa saya untuk apa total di dunia pendidikan, yaitu kemudian menjadi dosen, dan itu semakin memantapkan saya untuk meningkatkan kualifikasi. Kemudian setelah lulus S2 pendidikan bahasa Inggris UHAMKA, alhamdulillah saya berkesempatan dan alhamdulillah Tuhan memberikan itu kesempatan untuk studi lanjut di UK. Dan ya setelah S2 UHAMKA waktu itu saya bilang alhamdulillah ini S2 UHAMKA bisa mengantarkan saya juga untuk berkompetisi tadi. Di sana ya. Baik, keren sekali. Pak, nah ini berarti artinya ketika calon mahasiswa dan mahasiswanya ingin melanjutkan pendidikan bahasa Inggris, nggak harus advance dulu ya bahasa Inggrisnya pas ketika SMA ya. Walaupun masih ya pemula atau intermediate itu bisa ya untuk memulai belajar bahasa Inggris, metode-metodenya, dan juga jadi qualified untuk diri sendiri itu tadi. Iya, jadi benar. Jadi memang namanya belajar kan bisa dari level manapun, dan kurikulum kita memungkinkan mahasiswa itu untuk menguasai bahasa Inggris berangkat dari level basic. Jadi kita memang jenjang kompetensi bahasa Inggrisnya kita desain sedemikian rupa. Jadi memang mahasiswa belajar dari level dasar, kemudian misalnya dalam English structure kita ada basic English structure, intermediate English structure, dan seterusnya. Selain yang ada di kurikulum ya, tentu kita melakukan atau menyediakan layanan-layanan yang membantu mahasiswa untuk bisa memastikan mahasiswa mencapai kompetensi yang ada dalam kurikulum kita. Kita misalnya ada kita menyebutnya
apa namanya? Sebentar, kita ada SALC, Self Access Learning Center, itu yang bisa menjadi sentra mahasiswa untuk berdiskusi, mahasiswa untuk dengan apa namanya fasilitas yang ada di sana belajar bahasa Inggris sendiri ya. Kita sediakan apa namanya komputer lab seperti komputer dengan program-program pembelajaran bahasa Inggris yang bisa dimanfaatkan mahasiswa. Baik, nah itu tadi terkait juga dengan lingkungan nih Pak, kan kita harus memilih teman-teman yang memotivasi kita, juga membuat kita semangat ya, nggak malu untuk mulai speaking English gitu, untuk meningkatkan terus kompetisi kita. Nah, seperti apa juga upaya yang dilakukan oleh UHAMKA untuk membuat lingkungannya itu nyaman bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetisi bahasa Inggrisnya? Oke, baik. Jadi memang UHAMKA sangat concern dengan membekali mahasiswa dan lulusan dengan apa namanya kompetensi bahasa Inggris ya. Tidak hanya di prodi pendidikan bahasa Inggris, di semua fakultas dan semua prodi. Kita juga sering juga diskusi lintas prodi dan fakultas bahwa apa namanya kemampuan mahasiswa bahasa Inggris perlu ditingkatkan dengan sumber daya yang ada. Maka kemudian kalau di prodi pendidikan bahasa Inggris sendiri kita juga apa namanya membekali mahasiswa atau mempersiapkan mahasiswa untuk juga bisa berkontribusi pada mahasiswa di prodi atau fakultas yang lain. Misalnya kita dengan SALC dengan program apa namanya istilahnya in-house training begitu ya. Jadi mahasiswa dari prodi atau fakultas lain itu bisa mengambil kelas conversation ya di SALC yang kita punya. Kemudian kita juga ada pusat bahasa yang kebetulan kepala lab bahasanya juga dosen bahasa Inggris. Jadi kita bersinergi untuk membangun, menciptakan atmosfer atau lingkungan berbahasa Inggris yang nyaman. Kalau yang program kita sedang dan terus akan jalan itu ada English Day, Pak. Jadi ada semacam area SALC itu kita bertahap dari sekarang hari Kamis, Jumat siapapun yang masuk ke area itu harus berbahasa Inggris. Itu ikhtiar kita untuk membangun habits gitu supaya nggak malu berbahasa Inggris. Kan sebenarnya challenge-nya pada itu. Nggak malu, kan kemudian nyaman, tidak takut salah berbahasa Inggris, itu kan yang ingin kita bangun. Iya, betul. Jadi terbiasa gitu ya, udah nggak merasa asing lagi ya, takut lagi gitu. Baik, nah Pak Silih, untuk bisa terus juga meningkatkan kualitas kerjasama yang dijalin ini dengan pihak mana aja nih Pak Silih? Tapi simpen dulu lagi Pak Silih, biar pemirsa juga makin penasaran. Kita akan lanjut membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai penguatan institusi melalui penguatan bahasa Inggris ya Pak ya, internasionalisasi institusi. Nah, Pak Silih, jadi kerjasama dengan pihak mana saja nih yang dijalin oleh pendidikan bahasa Inggris UHAMKA? Iya. Jadi memang dalam rangka tadi yang saya sampaikan, membangun kompetensi dan daya saing global lulusan kita sangat concern dengan kerjasama yang sudah dan akan terus kita lakukan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Untuk berbagai program MBKM, karena kita sebagai institusi di bawah naungan negara lah, itu juga sangat support dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentang program Merdeka Belajar. Misalnya dengan Sofia University Bulgaria gitu ya, kita sudah cukup lama, sudah mungkin lebih dari 7 tahun ini melakukan kerjasama dan terus melakukan dengan program Students Exchange. Jadi kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa ke Bulgaria untuk belajar 1 semester di sana. Jadi mahasiswa mengalami itu kan yang namanya cross cultural understanding atau multicultural communication, mereka mengalami langsung. Jadi selama 1 semester hidup di Bulgaria dengan kultur akademiknya, itu yang kita harapkan bisa membangun mahasiswa, membangun karakter mahasiswa juga ya, membangun kultur belajar juga. Kemudian dengan negara tetangga kita sudah bekerja sama dengan Universitas Utara Malaysia ya, ini sudah cukup lama juga dengan program Students Exchange, kemudian Collaborative Research.
Kemudian juga ada staff exchange. Jadi kita sudah saling bertukar dosen. Jadi kita mengirim dosen untuk mengajar di University Utara Malaysia. Demikian juga mereka mengirim dosen untuk mengajar di kampus kita. Selain itu dengan University Teknologi Petronas kita juga sudah melakukan joint supervisors. Itu proyek penelitian yang dilakukan mahasiswa dibimbing oleh pembimbing dari Universitas Teknologi Petronas dan UHAMKA. Jadi ada 2 pembimbing dari 2 institusi. Itu sudah berjalan dan alhamdulillah yang sudah berjalan kemarin ada 5 mahasiswa yang bisa lulus dengan jalur itu proyek penelitian itu. Dan disiplin ilmunya juga lintas disiplin ilmu. Artinya memang ada, misalnya kalau kayak yang saya sendiri kemarin kolaborasi saya dengan pembimbing dari ilmu komunikasi. Nah, jadi kami meneliti tentang employability dan kaitannya dengan kemampuan bahasa Inggris. Jadi mengkolaborasikan bahasa Inggris dengan ilmu komunikasi. Dan kemarin topik spesifik employability. Itu. Dan masih banyak lagi institusi mitra, termasuk di dalam negeri. Kita tentu di Muhammadiyah sendiri ada Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris PTMA, yaitu kita alhamdulillah aktif dan semua pendidikan bahasa Inggris Muhammadiyah Aisyah itu aktif menjadi bagian dari asosiasi ini untuk terus mendiskusikan hal-hal terkait dengan kemajuan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi kerjasama yang dijalin ini lintas negara, tadi juga lintas pendidikan, komunikasi, dan bahasa Inggris gitu. Jadi membuka kesempatan mahasiswa untuk merasakan banyak pengalaman ya secara langsung dari situ Pak Silih. Nah Pak Silih, ini untuk pendidikan bahasa Inggris UHAMKA ini akreditasinya unggul ya? Alhamdulillah ya, atas dukungan dari semua pihak ya kita akreditasi unggul. Baik, lalu apa upaya yang dilakukan juga, program-program mungkin yang sudah berjalan ataupun target kedepannya untuk mempertahankan akreditasi unggul dan penguatan kurikulum untuk penguatan skill mahasiswa juga? Ya Mbak, jadi memang predikat akreditasi unggul ini memang kami anggap sebagai sebuah tanggung jawab yang tidak ringan ya. Artinya keunggulan di sini dengan semua komponen yang ada dalam prodi itu harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana misalnya saja dalam pelaksanaan kurikulum yang sudah kita desain dan kita canangkan itu bisa menghasilkan ya lulusan seperti yang sudah kita canangkan dalam kurikulum kita tentang kompetensi mereka. Maka kemudian upaya serius terus kita lakukan ya, tentu dengan sinergi dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan lembaga penjaminan mutu, dengan lembaga-lembaga yang ada di universitas, misalnya ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, ada lembaga penelitian, kemudian lembaga pengabdian masyarakat, kemudian ada juga lembaga pengembangan publikasi ilmiah, LP3, lembaga pengembangan pendidikan, begitu ya. Jadi kita menerus melakukan evaluasi ya atas apa yang sudah kita laksanakan untuk kemudian ke depan terus kita kembangkan. Kurikulum pun menjadi bagian yang terus kita tinjau deh dari waktu ke waktu supaya kurikulum kita tetap adaptif ya, tetap bisa mengakomodir kebutuhan kompetensi lulusan di masa mendatang. Baik. Gitu. Ya. Kemudian juga untuk kiprah alumni, bagaimana nih Pak Silih ya? Untuk alumni sendiri kita terus menjaga komunikasi ya dengan alumni, karena memang dalam outcome based education itu tanggung jawab kita tidak selesai pada mereka lulus punya ijazah S1, tidak. Tapi justru setelah mereka lulus itu kita mengukur betul kontribusi apa yang bisa mereka berikan gitu, kepada masyarakat. Karena kan institusi perguruan tinggi kan harapannya bisa menjadi kontributor, memberi kontribusi pada solusi-solusi persoalan real di masyarakat. Maka alumni terus kita pantau, kita terus menjaga komunikasi dengan alumni, misalnya salah satu program konkretnya dengan tracer study, kita mendata. Maka alumni kita alhamdulillah untuk di sektor pendidikan itu tersebar di seluruh wilayah tanah air ya, utamanya di Jakarta itu
sekolah-sekolah di Jakarta, negeri maupun swasta, termasuk juga sekolah internasional kita sudah ada alumni yang berkiprah di sana dan memberikan kontribusi real. Jadi concern kita pada semua stakeholder, semua sekolah ya dengan berbagai kualitas, karena tentu mindset kami untuk sekolah yang bagus, alumni kita bisa terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian sekolah yang perlu support untuk menjadi lebih bagus, alumni kita memberikan kontribusi kepada sekolah itu dari berbagai aspek yang mereka bisa kontribusikan dengan kompetensi mereka. Baik. Kemudian kedepannya harapannya seperti apa nih Pak Silly untuk calon mahasiswa, mahasiswi juga yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya ataupun mungkin juga ingin bergabung dengan UHAMKA? Oke, mungkin yang pertama pesan kuat saya sampaikan perlu disampaikan kepada para alumni, karena alumni ini yang kemudian akan menjadi perpanjangan tangan kami untuk mengedukasi masyarakat, untuk sekali lagi ketujuan pendidikan bahasa Inggris membisahkan masyarakat berbahasa Inggris. Maka pada para alumni pegang benar tanggung jawab kalian untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif ya, yang benar-benar kalian bisa membisahkan para murid kalian berkomunikasi bahasa Inggris ya. Jadi mengajar bahasa Inggris adalah untuk membisahkan mereka berkomunikasi bahasa Inggris, dan jangan berhenti belajar. Di level apapun kompetensi kalian sekarang, terus kembangkan kualitas dan kompetensi kalian. Kepada calon mahasiswa dan para mahasiswa ya, ikhtiarkan maksimal untuk kalian bisa menguasai bahasa Inggris dengan level yang sangat bagus, karena kalian akan mengajarkannya kepada orang lain, dan itu menjadi tanggung jawab kalian ke depan. Jadi untuk calon mahasiswa jangan takut kalau saat ini kalian merasa bahasa Inggrisnya belum jago, kata Mbak Vinda. Ya nggak apa-apa, kita akan bersama, kita akan bersinergi, program studi akan membantu dan mendampingi kalian untuk bisa mencapai kompetensi bahasa Inggris yang sangat bagus. Baik. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Silly. Pak Silly boleh satu lagi, boleh kasih quote bahasa Inggris yang bisa memotivasi pemirsa TVmu semuanya? Mungkin ini yang saya sering juga mendengar istilahnya curhatan orang yang pengen bahasa Inggris itu kan, gimana ya biar bisa bahasa Inggris bagus, bla bla dan seterusnya lah gitu ya. Nah, sebenarnya sederhana saja. Untuk bahasa Inggris itu mengembangkannya adalah dengan mempraktekkannya. Jadi jika kita ingin mengembangkan bahasa Inggris, yang pertama tentu practice and practice. Baik, gitu. Baik, terima kasih Pak Silly. Jadi semangat itu tadi pemirsa, practice. Insya Allah kita akan bisa karena terbiasa ya Pak Silly ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Silly atas tadi pencerahannya, informasinya, sharing-sharingnya juga mengenai internasionalisasi institusi melalui penguatan bahasa Inggris. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Waktunya bagi saya, Vini Auliani, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, juga dengan narasumber kita, Bapak Silly. Kami mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Teras TVmu dalam episode kali ini. Saksikan selalu Teras TVmu hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.